Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak dan Ibu meluangkan waktu untuk mendengarkan berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif mewujudkan, saya ambil judul mewujudkan budaya positif di sekolah melalui pembuatan keyakinan kelas. Nama saya Mega Hernianti, calon guru penggerak angkatan 7. Mohon dukungannya ya teman-teman. Adapun rancangan aksi nyata tema hari ini, tema yang saya buat adalah mewujudkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas. Adapun latar belakang yang mendasari saya untuk melakukan ini adalah untuk mewujudkan merdeka belajar diperlukan sekolah yang memiliki iklim pendidikan yang kondusif. Siswa harus merasa aman, nyaman, dihargai dan diterima oleh guru dan teman-temannya sehingga siswa dapat mengembangkan potensinya dengan lebih optimal. Budaya positif merupakan tingkah laku warga sekolah yang dijiwai oleh nilai-nilai dan keyakinan universal yang bersumber dari siswa untuk menjadikan siswa berkarakter, disiplin, dan bertanggung jawab. Salah satu bagian dari budaya positif adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri tanpa paksaan. Siswa melakukan sesuatu karena memiliki motivasi, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi manusia itu katanya, menurut yang saya pelajari di sini ya, manusia itu melakukan sesuatu yang pertama menghindari hukuman, yang kedua karena ingin dapat imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga karena atas dasar diri sendiri. Misalkan maksudnya di sini ya kayak seperti saya misalnya, saya kan melakukan tidak terlambat ke sekolah misalkan. Saya takut kalau ditegur sama kepala sekolah, jadi berarti itu saya masih takut dengan hukuman. Berarti saya masuk di yang ini. Terus ada lagi hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kan biasanya anak-anak itu loh, kalau kalian tidak keluar, misal kalau kalian senang sama ibu atau kalian mendengarkan ibu, kalian dapat hadiah. Ternyata hadiah atau penghargaan itu katanya bisa menghukum, katanya kurang bagus lah katanya yang saya tangkap di sini ya. Terus dan yang diinginkan sekarang itu dari kurikulum Merdeka Belajar ini, anak-anak itu bisa menghargai diri mereka sendiri. Jadi apa-apa yang dilakukan itu berdasarkan di hati mereka. Dia tidak ada lagi sebenarnya sih nggak ada lagi aturan ya, maksudnya peraturan kelas, nanti tidak ada lagi seperti itu. Makanya nanti kita bahas ke keyakinan kelas ini. Nanti saya ajak ibu sama bapak untuk berbagi ya. Terus dengan adanya keyakinan kelas, kan tadi siswa melakukan sesuatu didasari dengan keyakinannya berdasarkan motivasi intrinsik. Koneksi Bluetooth dihentikan. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Sebagai langkah awal dalam mewujudkan budaya positif, siswa akan diajak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki siswa. Harapan yang diinginkan siswa dan harapan guru pada siswa, keyakinan kelas disusun bersama antara siswa dan guru secara demokratis. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau dicela boleh ya. Misalkan biar nanti kita sama-sama, kalau keyakinan kelas ulun juga, misal saya juga ada kekurangan, mungkin ibu bisa kasih masukan biar nanti diperbaiki gitu. Tujuan dari Koneksi Bluetooth berhasil. Tujuan dari keyakinan kelas ini, yang pertama, memberikan pengalaman kepada siswa dalam membuat kesepakatan secara demokratis.
Kemudian yang kedua, memberikan sarana kepada siswa untuk mengungkapkan keinginan dan perasaan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sekarang pada kurikulum Merdeka Belajar ini kita disuruh atau dituntun untuk mengajak siswa agar kita berpihak pada murid. Kita mengerti perasaan siswa, kita mengerti kemauan siswa. Di sana kita disuruh seperti itu. Dari yang saya tangkap dari kurikulum Merdeka ini ya. Yang ketiga, mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah melalui penerapan keyakinan kelas sehingga siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, dan berbudi pekerti. Adapun tolak ukur keberhasilan kegiatan ini adalah yang pertama, terciptanya suasana demokratis dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi saat membuat keyakinan tersebut, kita mengajak semua siswa menuliskan keinginan nanti saya jelaskan lagi ya di situ. Yang kedua, terakomodasi gagasan, perasaan, dan harapan siswa dalam menyusun keyakinan kelas. Yang ketiga, terwujudnya keyakinan kelas yang diterapkan oleh guru dan siswa. Dan yang keempat, terciptanya budaya positif di kelas dan di sekolah. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan, Koneksi Bluetooth dihentikan. mensosialisasikan rancangan aksi nyata kepada kepala sekolah dan rekan guru, menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Pada minggu keempat November 2022 sudah saya lakukan itu. Koneksi Bluetooth berhasil. Dan merumuskan keyakinan kelas bersama siswa minggu ke-5 November 2022. Sekarang Ibu dan Bapak, saya minta tolong tadi ya untuk mendengarkan saya berbagi pada mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Dan yang keempat, nanti saya akan melakukan pemantauan, refleksi, dan evaluasi pada minggu pertama Februari tahun 2023. Adapun dukungan yang dibutuhkan dalam mensukseskan aksi nyata ini adalah yang pertama, tentunya dukungan moral dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Terima kasih kepada kepala sekolah saya yang sudah sangat mendukung aksi nyata dan sangat mendukung saya dari awal saya mendaftar calon penggerak ya. Yang kedua, teman-teman juga terima kasih sudah mendukung aksi saya. Dan yang ketiga, kepada tenaga pendidikan yang lain. Yang kedua, kepala sekolah dan wali kelas berperan memantau siswa dalam kegiatan sehari-hari. Jadi setelah dibikinnya keyakinan kelas itu gunanya kita memantau perilaku siswa tadi. Dan yang ketiga, komitmen siswa untuk konsisten menerapkan kesepakatan kelas. Ini adalah hal yang tidak mudah ya. Saya juga tidak mudah untuk mendisiplinkan diri saya sendiri. Jadi gunanya keyakinan kelas ini mendisiplinkan siswa agar siswa bisa disiplin berdasarkan dalam hati mereka, bukan paksaan, bukan karena penghargaan. Ini dokumentasi saya membuat keyakinan kelas. Pertama, saya memberikan arahan kepada siswa untuk mencurahkan pendapat tentang keyakinan kelas dibuat. Misalnya itu anak-anak itu nggak saya suruh loh ya. Mereka sebenarnya nggak saya suruh lipat tangan, nggak saya suruh, tapi kenyataannya mereka lipat tangan sendiri. Itu saat di foto itu mereka tidak saya suruh melipat tangan sebenarnya. Tolong diam, ibu mau menyampaikan, kita akan membuat keyakinan kelas yang kita tulis di kertas kayak gitu. Jadi anak-anak tulis saja apa yang kalian inginkan agar suasana belajar kita bisa semangat kayak gitu. Dan banyak anak-anak coba di next.
Kemudian ada dokumentasi pembuatan keyakinan kelas, itu ada meminta siswa menuliskan pendapat mereka dan membantu siswa yang kesulitan saat ingin menuliskan pendapatnya. Saya kan kelas 1, terus ada ini belum bisa baca Bu sampai sekarang anak yang ini. Jadi dibantu tanya, kamu biar kelasnya nggak ribut, biar kelasnya kondusif, biar kelasnya enak, kira-kira apa ya? Katanya kayak gini, kalau dia kemarin menuliskan tidak boleh bawa mainan ke kelas katanya. Di keyakinan kelas ini kita harus membikinnya kata-katanya yang positif, jangan kata-kata yang tidak kayak gitu. Nanti ada di kesimpulan. Nah, sekarang setelah tadi ditulis anak-anak semua ya, kemudian kita meminta mereka untuk menempelkan apa yang mereka tulis. Tadi ada yang tulis jangan membuang sampah di kelas, jangan membawa mainan di kelas. Terus ada juga yang kayak gini, jangan keluar pagar. Terus ada lagi jangan katanya naik meja, satu aja ya naik meja. Terus ada lagi nuliskan apa lagi ya? Ada lagi jangan ribut. Terus ada lagi izin saat keluar kelas katanya, izin sama bu guru. Banyak tulisannya sebenarnya. Kemudian itu kalau sudah selesai ditempel, ibu guru sama anak-anak itu tadi kita kita simpulkan dan kita sepakati. Misalnya tadi ada yang datang jangan terlambat, jadi gurunya membuat kata-katanya supaya jangan ada jangan-jangan tadi. Jadi datang tepat waktu, saling menghargai warga kelas. Kadang kan anak-anak tuh suka ejek-ejekan ya, bener ya Pak? Suka ejek-ejekan, pokoknya anak-anak tahu sendiri. Kemudian berbuat jujur, kan masih banyak anak-anak yang saya lihat suka mencontek. Terus juga bukunya kadang diisi duluan, kadang juga seperti itu. Masih banyak anak-anak yang seperti itu. Belajar dengan semangat dan menjaga kebersihan. Tidak mudah sih untuk merubah perilaku anak-anak yang seperti itu. Mungkin, tapi kita berpikir positif aja ya. Mungkin dari 20 siswa, dari 10 siswa, dari 5 siswa, 1-2 siswa yang dengar, alhamdulillah ya. Mungkin seperti itu. Dan terus didoain biar semuanya sesuai harapan. Nah, itu setelah mereka sepakat dengan keyakinan kelas tadi, minta tanda tangan mereka bahwa mereka sudah berkontribusi dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Jadi dikasih tanda tangan dan mereka sudah selesai, setuju, dan ibu gurunya juga sudah setuju, terus ditempel di dinding. Nah, sekarang pemakna kata disiplin. Disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan disiplin di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Disiplin semestinya timbul dari motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri kita tadi, untuk kesadaran diri tentang pentingnya tanggung jawab. Jadi disiplin sama tanggung jawab itu selaras ya. Ketika kita melaksanakan disiplin, kita juga ingat bahwa kita punya tanggung jawab seperti itu. Jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka kita memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi sebenarnya teman-teman juga sangat berpengaruh pada disiplinnya diri kita. Ya, misalkan kita lupa, kadang saya juga sering lupa sih, masih datang terlambat, gitu, masih bisa. Kadang kalau keperluan izin ya, itu saya juga masih lupa datangnya tepat jam 8. Saya juga pernah, karena disiplin kita bisa juga tadi diingatkan pada teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mengingatkan, tolong ingatkan aku datang tepat waktu, paling kayak gitu ya, biar ingat. Tapi sebenarnya iklim yang sudah baik itu juga mempengaruhi diri kita ya. Kalau sudah semuanya datang, saya juga agak malu kalau datang terlambat seperti itu. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, jadi di sini kita berkiblat kepada Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat
berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kebijakan universal itu kebijakan yang sudah diakui ya, seperti kebijakan universal untuk pendidikan itu seperti ini profil pelajar Pancasila. Jadi kebijakan universal kita itu kan profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif. Itu 6 hal itu adalah kebijakan universal. Bukan tadi kita yang berasal dari diri dan bukan ekstrinsik. Ekstrinsik itu artinya yang seperti tadi, takut hukuman, mau dikasih penghargaan, itu masih motivasi yang bersifat ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilainya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sebenarnya kita punya kebijakan, punya sifat yang ingin meniru kebijakan universal tersebut. Contohnya karakter profil pelajar Pancasila, jujur, bertanggung jawab, dan lain-lain. Nilai kebijakan disusun dan disepakati bersama, fondasi bagi perilaku kita dan bersifat universal. Motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia oleh Daine Gleason, dia menjelaskan bahwa ada 3 tadi ya. Motivasinya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang diinginkan sekarang ya, yang diinginkan Merdeka Belajar itu, yang diinginkan kurikulum Merdeka itu untuk menjadikan anak-anak itu orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bukan lagi melakukan tindakan karena takut dihukum, bukan lagi seperti itu, bukan lagi untuk mendapatkan imbalan. Nah, sekarang ini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Dulu kita mengenal ya Bu ya, Bapak. Kita biasanya mengenal apa? Disiplin, hukuman, ada sanksi atau konsekuensi, restitusi. Boleh tukar pendapat Bapak? Hukuman itu sifatnya seperti apa? Bapak siapa ini? Bapak Muhammad. Spesifik dong. Sifatnya seperti apa hukuman biasanya? Pak Zaki. Hukuman sifatnya? Memaksa biasanya. Ya, benar. Kalau hukuman sifatnya memaksa ya Bu ya. Bapak, sifatnya memaksa. Jadi anak-anak itu tidak tahu sebenarnya dibacakan tapi tidak ikut untuk membuat hukuman itu. Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak untuk waktu jangka panjang, korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti saat kita memberi hukuman. Perilaku pasif agresif meningkat. Kalau anak-anak yang pasif makin pasif, yang anak-anak yang agresif semakin agresif. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu ini kan teori ya. Kita kan yang berhubungan langsung dengan anak-anak kadang-kadang tidak sesuai seperti ini ya, kadang ya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus titik. Misalnya kamu harus datang tepat waktu. Hukumannya lari 10 lapangan, itu namanya hukuman ya. Kemudian murid dan anak akan membenci peraturan. Makanya di keyakinan kelas ini mengajak dari peraturan itu menjadi keyakinan kelas sekarang. Kalau sanksi konsekuensi itu bagus ya? Menurut Bapak Ibu bagus apa enggak? Setengah bagus. Ya karena konsekuensi ini kesepakatan. Misalkan tanya ya, kamu kalau misalkan tidak mengerjakan kelas, kita mengerjakan PR, kamu ngapain? Katanya misalnya nulis 10 baris. Bagus kan? Kalau konsekuensi sanksi itu
bagus, positif, biasanya hukumannya tidak semena-mena. Jadi sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman untuk murid anak. Koneksi Bluetooth dihentikan. Korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan pada jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi itu bertahan hanya pada waktu yang pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ketika tidak ada guru, mungkin anak-anak tidak melakukan Koneksi Bluetooth berhasil. membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid dan anak menghormati peraturan. Jadi konsekuensi itu kita diajak, misalnya anak diajak, kalau kamu nggak kerjakan tugas apa? Diajak. Terus kalau kamu keluar dari lingkungan sekolah saat tidak jam pelajaran apa? Anak-anaknya sendiri juga. Tapi sepakat dengan guru. Tapi kalau restitusi, sekarang kita disuruh merestitusi anak-anak, bukan lagi mengasih sanksi atau konsekuensi. Sekarang kita disuruh restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Menguatkan Koneksi Bluetooth dihentikan. korban mendapat ganti, murid anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Apa yang kamu yakin, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid dan anak menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Kamu nanya. Bluetooth dihidupkan. Nah, Bluetooth itu. Sedang mencari pelanggan. Ada kesalahan teknis sedikit. Bluetooth di kamu nanya aja. Jadi sekarang kita dituntun dan disuruh untuk merestitusi. Sekarang bukan lagi menghukum dan mensanksi siswa. Jadi di restitusi ini kita Koneksi Bluetooth berhasil. ya Allah. Kamu nanya terus tuh. Murid ini sekarang kalau di restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi diajak untuk mencari solusi sendiri dengan arahan dari guru. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nanti kalau mau disela, silakan disela ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki motor? Bisa ada yang menjawab? Untuk keselamatan Bu. Koneksi Bluetooth dihentikan. Untuk keselamatan diri kita sendiri ya. Berarti Ibu sudah ke motivasi intrinsik. Karena sebenarnya saya juga kadang-kadang pakai helm itu juga buat takut polisi. Ya, kadang-kadang juga seperti itu. Berarti kalau Ibu tadi kan katanya untuk keselamatan diri itu sudah motivasi intrinsik yang bagus Bu, dari dalam diri sendiri. Koneksi Bluetooth berhasil. Sadar bahwa penggunaan helm itu untuk menjaga kita dari mara bahaya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada yang mau jawab? Bu, apa? Buat kan kemarin tuh lagi COVID Bu, jadi pakai masker tuh supaya tidak kena virus Bu. Itu berarti juga adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri. Karena kita yakin bahwa kalau misalkan nggak pakai masker, nanti kita terpapar COVID misalnya, atau takut debu atau yang lain. Tapi itu berasal dari hati kita sendiri, bukan taat pada peraturan. Itu yang diinginkan ya. Tapi tidak mudah untuk merubah perilaku manusia. Perilaku saya sendiri aja saya juga susah untuk memperbaikinya, tapi sedikit-sedikit mungkin bisa, mungkin ya. Semoga saja kita bisa semua. Keyakinan kelas.
Selamat datang Bu Pengawas, terima kasih supportnya juga. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Tadi kan keyakinan kelas saya tadi kan ada saling menghargai teman. Maksudnya di sana kan sebenarnya tidak boleh memukul, tidak boleh mengejek. Jadi sifatnya lebih abstrak. Itu dari peraturan. Kalau peraturan kan rinci. Ketika kamu misalkan memukul teman, kamu dapat sanksi ini. Tapi kalau yang keyakinan kelas sifatnya abstrak seperti itu. Jadi lebih luas. Kayak tadi saling menghargai warga kelas. Jadi di sana kalau kita menghargai berarti kita tidak akan mengejek teman, tidak akan memukul teman. Terus temannya pendapat apapun yang teman lakukan kita menghargai bagaimanapun teman, bagaimanapun keadaan dia. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan universal yang sudah disepakati tadi. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tadi yang anak-anak bikin tadi dituliskan jangan keluar pagar, jangan berisik, jangan teriak. Itu tadi kita bikin menjadi kata-kata yang positif, yaitu misalkan jangan malas. Anak-anak masih ada menulis seperti itu. Jadi dituliskan tadi keyakinan belajar dengan semangat itu adalah kata-kata yang positif. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas yang dibuat tadi sudah saya tempel juga di belakang, cuma 5 tapi bersifat abstrak dan banyak perilaku-perilaku yang sebenarnya terangkum dalam satu poin ya. Keyakinan kelas sebaiknya dipahami. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita memilihnya juga yang sesuai dengan keadaan kelas kita. Jangan terlalu muluk-muluk juga dan jangan terlalu banyak juga, karena kita menyesuaikan dengan keadaan murid dan kelas kita. Mungkin kalau kelas tinggi ya mungkin lebih banyak daripada punya saya. Saya keterbatasan juga karena anak-anak belum terlalu bisa menulis, belum terlalu bisa berpendapat, mungkin jadi karena itu juga jadi keyakinan kelasnya sedikit kayak gitu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tadi semuanya sudah berkontribusi dalam kertas yang saya bagikan tadi ya. Gitu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika yang 5 tadi misalkan sudah anak-anak sudah nggak melakukan lagi tuh, kita tinjau, mungkin bisa kita tinggal, mungkin bisa kita tambah lagi. Itu tergantung anak dan tergantung kita. Jadi seandainya kita perlunya ditambah, kita tambah. Seandainya perlu kita kurangi, kita kurangi. Mungkin sudah ada perilaku yang baik, kita tinggalkan, kita buang kayak gitu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas tadi sudah saya jelaskan. Mungkin sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, itu seperti kasih sayang, kebutuhan biologis, kebutuhan pokoknya di kebutuhan bertahan hidup itu sandang, tangan, semuanya itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu mungkin kalau kita di kelas ya diterima oleh murid, di rekan kerja kita diterima oleh rekan kerja, diterima oleh kepala sekolah, diterima oleh bu pengawas, misalnya itu di sana kebutuhan dasar yang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi manusia itu juga punya katanya yang saya pelajari di sini, manusia itu juga ingin mempunyai kekuasaan terhadap diri sendiri, kekuasaan terhadap anak murid kita, kekuasaan terhadap yang lain-lain. Terus kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi setiap manusia juga mempunyai kebutuhan kebebasan yang mungkin juga harus kita hargai. Mungkin anak-anak kadang-kadang di rumah orangnya baik ya, di sekolah belum tentu jadi anak yang baik. Karena itu mungkin kebebasan di rumah berbeda dengan kebebasan
di sekolah. Terus kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kesenangan itu juga perlu kita penuhi, karena kebutuhan itulah yang harus kita penuhi. Kelima kebutuhan harus kita penuhi. Saat ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka kita akan melakukan perilaku yang mungkin tidak baik, bahkan menyimpang katanya. Misalkan anak-anak tadi ya, kebebasan tadi di rumah terus dikekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Di sekolah jadi anak yang sangat aktif, mungkin jadi anak-anak pemberontak. Tapi itu sebenarnya dia mau memenuhi kebutuhan yang dia tidak terpenuhi. Jadi seperti itu. Sekarang ada 5 posisi kontrol. Dan di posisi kontrol ini kita sebagai guru kan kita posisinya kontrolnya terhadap anak didik. Kalau kepala sekolah posisi kontrolnya terhadap kepada guru-guru dan ibu pengawas terhadap kepala sekolah dan semua guru ya. Ini kelima posisi ini ada penghukum. Biasanya penghukum ini ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk dan menghadik. Kemudian ada juga pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, sedih, halus, sedih berbahasa tubuh, merapat pada anak-anak dan lesu. Jadi kalau menurut di sini ya, penghukum sama pembuat merasa bersalah itu adalah posisi kontrol yang kurang bagus. Jadi kita sebagai guru hendaknya tidak lagi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kita diarahkan untuk menjadi posisi manajer. Kalau teman sebenarnya masih bagus, nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan tersenyum jenaka. Tetapi kekurangannya, kalau kita terlalu menganggap dia teman, katanya yang di sana itu dia akan berharap kepada kita terus, dan karena merasa teman tadi. Kalau kita mungkin kalau dia bersalah, oh ada aja ibu paling tidak menghukum, paling ibu paling menganggap kita teman kayak gitu. Jadi ada ketergantungan kepada kita, kekurangannya seperti itu. Kalau pemantau, nada suara datar dan bahasa tubuh formal. Biasanya pemantau kita misalkan tadi sudah ada keyakinan kelas, kamu berarti oh iya bu, kadang anak-anak kan bisa kembali lagi ke oh iya saya salah kayak gitu. Itu pemantau dan dia harus melaksanakan konsekuensi yang dia terima. Terus ke manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Jadi di posisi manajer ini kita diusahakan untuk mencari solusi dari dia sendiri. Mungkin agak susah sih memulainya, saya juga kemarin agak susah untuk anak-anak kelas 1 karena mungkin anak-anak itu sebenarnya bisa, tapi kita tuntut pelan-pelan. Kata saya juga tadi ya, tidak mudah untuk merubah perilaku. Nah, jadi yang diinginkan kita bisa mencapai posisi kontrol yang manajer terhadap anak-anak murid kita. Sekarang ada segitiga restitusi. Setelah anak-anak tadi kita melaksanakan posisi kontrol itu, manajer itu dengan cara melaksanakan segitiga restitusi. Misalnya ya, menstabilkan identitas. Terus di sini yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita kepada anak, kalau ada anak yang salah, misalkan nanti Bu, nanti kita panggil anak-anak itu, nah nanti kamu ke tempat ibu ya. Jadi ditanya setiap, nggak apa-apa kok salah, setiap orang pasti pernah salah gitu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tidak apa-apa gitu, nggak dimarahin, anaknya nggak dimarahin. Terus kita ke validasi tindakan yang salah. Terus ini ya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan melakukan. Kenapa kamu melakukan itu? Misalkan ya, anak-anak ini marah, terus nggak bisa ditangkap, nggak bisa, pokoknya dia sangat marah lah. Terus kan saat dia tenang, nanti mungkin kita bisa menanyakan, ibu, misalkan ibu tahu setiap orang pasti pernah melakukan ini. Terus apakah kamu punya alasan kenapa kamu seperti itu? Pasti anak-anak bercerita kan. Nah, di situ jadi caranya lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kamu maunya apa? Maunya seperti apa? Jadi ditanya di validasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Terus keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kalau misalkan tadi dia apa tadi ya? Ngamuk-ngamuk ya. Terus
Kan kita tadi ada keyakinan kelas. Kamu ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Mungkin saling menghargai, jangan ngamuk lagi, kasihan temennya yang belajar, mungkin seperti itu. Diingatkan lagi ke keyakinan yang kelas yang kita buat tadi. Kemudian ditanya lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Walaupun agak susah membimbingnya seperti itu, tapi insya Allah kalau pelan-pelan sambil kita kasih arahan, dia bisa pelan-pelan. Itu kelas 1 yang memang kelas 1 mungkin agak susah sedikit masalah masalah penyampaian dia kepada kita agak susah sebenarnya. Terus bingung. Nah ini bisa dilihat nanti Pak, contoh. Ini dia keluar pagar saat jam istirahat. Padahal kan anak-anak dihimbau jangan keluar pagar saat jam istirahat karena membahayakan kan. Ini bisa ditampilkan Pak. Bisa dicela ya kalau misalkan ada yang ditanyakan. Itu sebenarnya ada 3 anak yang saya restitusi dan yang saya tampilkan di sini cuma 1 anak. Ada tahu nggak kenapa ibu panggil sini? Kenapa saya? Oh iya, tidak apa-apa ya nak ya. Semua orang pasti pernah salah. Dan ibu yakin Alif tidak akan mengulangi. Iya. Alif tahu nggak kenapa ibu melarang Alif atau yang lain keluar pagar? Tahu. Kenapa sayang? Nah iya, ibu takut kalau kamu ketabrak sepeda motor ya. Nah, kalau Alif diculik juga nanti ibu susah kan? Kalau dia ditanya ibunya Alif, Alif kemana? Ternyata Alifnya tidak ada izin sama ibu keluar pagar. Tetapi kenapa Alif tetap melakukannya? Alif mau kemana? Ah iya, mau beli jajan. Terus beli apa kemarin sayang? Ah iya, beli jajan. Apakah Alif ingat ya kelas kita? Nah, halus siapa sayang? Ya, tertib. Maksudnya? Oh iya, kita di keyakinan kelas kita harus disiplin. Apakah Arif meyakininya dan bersedia memperbaikinya? Iya. Apa rencana Arif memperbaikinya? Oh iya, pintar. Nanti juga bisa minta tolong teman apa? Minta tolong teman untuk mengingatkan Alif ya. Nah iya itu yang dilakukan itu ya. Jadi Alif mengingat sendiri ya tadi bahwa tidak akan keluar pagar lagi. Apakah besok Alif ada masalah lagi nih nanti keluar pagar? Iya, tidak ya nak ya. Bagus ibu hargai usaha Alif memperbaiki diri ya. Bagaimana perasaan Alif hari ini setelah kita tanya-tanya? Rasanya di mana nak? Rasanya apa? Oh iya, senang kemarin ya. Alhamdulillah kalau begitu Alif boleh pulang. Itu sayang sama Alif. Alif janji ya sama ibu ya. Terima kasih dari penjelasan. Hai, nama saya Alif Baus. Saya sedang dijaga oleh Bu Eka. Saya tidak mengenalnya lagi keluar pagar. Alif berusaha untuk disiplin. Hai, teman-teman. Nanti itu contoh mungkin ya tadi
tadi agak gagu juga, agak seperti apa ya, mungkin karena kelas 1 juga ya, pembendaharaan katanya juga kurang banyak, mungkin jadi agak gugup-gugup seperti itu. Salah ya, mohon maaf. Demikian presentasi berbagi dari saya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan, atau yang dicela, atau yang perlu diperbaiki, atau perlu ditambahkan, mungkin nanti saya tambahkan. Saran dan kritik sangat saya butuhkan. Saran dan kritik teman-teman saya butuhkan untuk perbaikan tugas saya. Mungkin karena saya juga baru, mungkin keefektifannya mungkin belum maksimal, karena sifat seseorang itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Begitupun juga dengan perilaku saya juga masih belajar untuk memperbaiki diri. Kalau menurut saya, kalau anak-anaknya memang sadar dengan apa kesalahan dia, mungkin efektif. Kalau anak-anak yang sadar, tapi kan tidak semua anak bisa sadar dengan apa yang dia lakukan. Dia tahu itu salah, tapi dia nggak sadar bisa melakukan itu lagi, karena menurut dia mungkin biasa aja. Karena itu tadi tidak berasal dari motivasi intrinsik. Tapi kalau anak-anak yang memang melakukan restitusi dengan motivasi intrinsik dalam diri dia, mungkin efektif. Tapi itu menurut saya ya. Tapi kalau mungkin dia tidak sesuai dengan, masih melakukan karena motivasi yang lain, mungkin tidak efektif. Kenapa sanksi atau konsekuensi tadi mungkin bisa membantu kayak gitu Pak, Ibu? Maksudnya kalau misalnya itu tidak efektif, apakah boleh ditambahkan dengan alternatif hukuman dan konsekuensi misalnya seperti itu? Atau kan memang harus restitusi saja sebagai jalan penyelesaian? Kita untuk kurikulum Merdeka Belajar, kita diarahkan untuk bisa merestitusi siswa. Posisi kita sebagai manajer, posisi siswa tadi kita restitusi. Dari restitusi itu kita menginginkan berasal dari dalam diri dia. Kalau masih ke sanksi atau konsekuensi, mungkin masih mengikuti aturan ya. Kalau jadi kemungkinan kalau misalkan sanksi bisa dilakukan, Ibu akan melakukan sanksi atau tidak? Kalau saya sih masih mencoba untuk melakukan restitusi sampai dia benar-benar sadar gitu. Tapi tidak mudah lagi seperti itu, tidak mudah lagi untuk menyadarkan siswa, apalagi dengan lingkungan yang mungkin tidak mendukung, mungkin bisa tidak terlalu efektif, mungkin seperti itu. Tapi konsekuensi itu termasuk juga hal yang bagus, tapi masih bukan berasal dari diri dia ya, masih bahwa saya masih menaati takut hukuman. Kalau konsekuensi kan masih seperti itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Boleh. Kalau misalkan bisa ditambahkan Pak Jaki, tolong tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya dulu. Boleh. Itu kan akhir dari kisahnya, yaitu program untuk kesalahan anak dengan restitusi. Jadi seandainya nih sekolah kita tuh belum menerapkan keyakinan kelas, apakah bisa untuk menerapkan restitusi? Dari pertanyaannya. Terima kasih Pak Jaki, sangat bagus pertanyaannya. Apakah bisa melakukan restitusi jika belum ada keyakinan kelas? Kayak gitu. Sebenarnya sih Pak, kalau belum ada, bagaimana kita mengarahkan ke sana? Kan yang di poin ketiga tadi, itu kan kita menanyakan keyakinan dia. Apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Berarti kita mengarahkan ke apa yang dia, aturan yang dia buat tadi. Aturan yang dia buat sama-sama tadi kan kita sudah diarahkan di kan tadi ada validasi, silakan Pak, bisa di ini ada yang menstabilkan identitas, ada
memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi mungkin kalau kita belum bikin ini, kita belum bisa ya merestitusi ini. Kalau menurut saya sih, tapi kalau ada teman-teman yang pendapatnya berbeda bisa ditambahkan. Karena kan pada saat poin ketiga ini, saat kita merestitusi anak, kita kan menanyakan, kamu ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat misalnya tadi seperti apa? Jadi kembali ke keyakinan kelas yang kita buat, kesepakatan yang kita buat secara demokrasi itu artinya diyakini secara individu seperti itu, Pak. Apa ada yang ingin ditambahkan? Ini aku bertanya, Jack. Ini dulu, Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berdasarkan pertanyaan Ibu Nurul, kan tadi bertanya tentang hukuman dan restitusi dan ada konsekuensi. Terus kata Ibu akan terus melakukan restitusi dan restitusi. Mungkin tidak akan melihat ke hukuman kembali. Yang ingin Ulun tanyakan, sampai mana batasannya Ibu akan melakukan restitusi dan restitusi terus menerus. Apakah ada batasannya, misalkan sampai mana seperti itu? Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Ketika kan di sini kita tadi dianjurkan dan disuruh untuk merubah pola pikir kita yang suka menghukum, suka mengasih sanksi, disuruh kita merestitusi untuk menghargai perasaan siswa ya tadi. Jadi kita sebagai guru supaya kita bisa menghargai perasaan siswa tadi. Nah, ketika kita merestitusi siswa, misalkan tadi ya seperti Alif tadi, kita kan merestitusi, dia keluar pagar, dia tahu alasannya tadi, tahu kan alasannya dia mau jajan, berarti ada jajan yang mungkin kebutuhan dia yang tidak terpenuhi karena di sekolah tidak ada jajan seperti itu. Mungkin salah satunya bisa ditanya jajan seperti apa, mungkin nanti bisa disediakan di sekolah biar anak-anak mungkin tidak keluar pagar lagi, mungkin bisa seperti itu. Kenapa saya ketika ada apakah langsung direstitusi apa nah, kalau menurut saya ya teman-teman apakah juga mendukung, saya akan terus melakukan itu agar anak-anak itu sadar sendiri ya Bu ya. Jadi sadar sendiri dan berasal dari hati dia sendiri. Ketika dia melakukan berdasarkan hati dia, mungkin dia tidak akan lagi melakukan seperti itu. Tapi kalau masih ada motivasi-motivasi yang lain tadi seperti motivasi takut dihukum, motivasi takut karena pengen dikasih penghargaan, itu masih tidak berarti restitusinya belum berjalan dengan maksimal. Jadi kita harus terus sampai mereka sadar. Mungkin menurut saya seperti itu. Apakah teman-teman juga sependapat? Kalau sependapat boleh ditambahkan. Ibu Mega mau bertanya. Apakah sudah puas Bu Yani? Apalagi ada yang kita tanyakan lagi? Oh, batasannya sampai kapan saya berhenti merestitusi ya? Sampai dia tidak melakukan kesalahan yang dia buat lagi seperti itu. Tapi kan kita sebenarnya posisi kita juga tidak selalu ada di hadapan dia. Setidaknya di hadapan kita bagus ya. Sebenarnya kalau di tempat lain kan kita nggak bisa mantau. Jadi sebenarnya perubahan di hadapan kita aja mungkin alhamdulillah sudah bagus. Jadi batasannya ketika kita melihat perilakunya sudah berubah dengan baik, mungkin seperti itu sudah dihentikan restitusinya. Karena sekarang kan memang harus merestitusi. Berarti karena memang diharuskan untuk merestitusi, berarti ibu tidak akan kembali lagi melihat ke sanksi. Sebenarnya sih sanksi, kalau sanksi konsekuensi itu masih bagus. Katanya masih bisa mengurangi kelakuan-kelakuan yang menyimpang, itu masih bagus. Kalau menurut yang saya tangkap ya, kalau hukuman katanya itu adalah hal yang membuat bisa kayak apa ya? Kayak dendam ya Pak ya. Anak itu loh dendam sama ibu kayak gitu. Jadi kalau misalkan maunya
ini konsekuensi boleh, tapi itu tadi konsekuensi itu berdasar sama hukuman itu ekstrinsik. Jadi dia takut sama ibu guru. Ya, kalau dia kalau dia melanggar, dia takut dimarahin ibu guru. Berarti itu masih motivasi dari ekstrinsik, bukan dari dalam diri dia. Jadi harus ditekankan ke intrinsik. Iya, jadi kita sebisa mungkin untuk mengajak siswa mengerti perasaan siswa. Di sini kita disuruh gimana ya? Maksudnya loh, anak-anak yang malas kita tuh disuruh mengerti dia kayak gitu. Tanyakan kenapa malas, terus tanyakan lagi kenapa terlambat, terus tanyakan lagi kenapa mereka tidak. Nah, itu sebenarnya tugas yang disuruh oleh kenapa kita disuruh belajar seperti itu. Mungkin itu yang harus diperbaiki. Tapi kembali lagi tidak mudah memperbaiki itu karena sikap itu kan bawaan dari dalam diri. Mungkin bisa berubah, mungkin bisa tidak, tapi kita tetap berusaha. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih juga atas pertanyaan yang bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan sudah nih Ibu sudah memberikan penjelasan ya. Dan tadi sudah ada contoh murid yang namanya Alif tadi ya. Nah, jadi setelah Ibu tadi membuat video itu, bagaimana kelanjutan dari si Alif tadi yang itu saja yang saya tanyakan. Lalu apakah yang teman-temannya yang lain itu berefek dari lihat Alif yang ya dipanggil tadi kayak gitu. Nah, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tadi kan si Alif tadi kan keluar pagar. Terus Alifnya saya panggil. Terus kata Alif, saya berjanji tidak keluar pagar dan juga minta tolong ya tadi sama teman-teman biar diingatkan. Jadi setelah itu saya membilang ke anak-anak, tadi Alif ibu panggil kemarin, kata Alif keluar pagar. Terus saya bilang nanti anak-anak jangan keluar pagar juga ya karena itu berbahaya. Iya kan Alif? Iya kata Alif. Terus yang lain juga tahu kalau keluar pagar itu kan berbahaya. Jadi ditanamkan ke anak-anak bahwa keluar pagar itu berbahaya dan diusahakan jangan keluar pagar biar tetap aman, damai sentosa seperti itu. Jadi diusahakan semaksimal mungkin. Jadi anak-anak itu juga saya suruh saling mengingatkan ketika istirahat, tolong ingatkan Alif untuk tidak keluar pagar. Kata anak-anak yang lain juga, iya Bu. Tapi kan kalau yang saya lihat sih, saya tanya juga Alif nggak pernah keluar pagar lagi. Katanya kalau nggak dijemput ibunya atau tidak ada izin seperti itu. Kalau sementara ini, alhamdulillah sih. Atau sementara yang saya lihat sih Alif masih bersikap bagus aja, tidak keluar pagar sih. Tahu kalau misalkan di luar mata saya ya. Tapi saya tanya juga ke teman-temannya juga tidak sih. Tapi yang susah itu Pak yang ribut. Nah, menjaga belajar dengan semangat juga susah. Itu adalah poin-poin yang kita harus tanamkan sangat-sangat kepada siswa. Saya semangat ngajar, anak-anaknya yang nggak semangat gimana? Ya, seperti itu adalah tantangan bagi kita. Belajar dengan semangat. Tidak semua anak belajar semangat. Tidak semua anak bisa semangat untuk mengikuti pelajaran dari kita. Seperti itu, Pak. Bu, saya ingin bertanya gini, kalau misalnya pelanggaran itu terjadi pada banyak siswa, bagaimana Ibu merestitusi mereka? Apakah sekaligus atau satu-satu? Terima kasih. Kalaunya banyak dan terlalu banyak, kira-kira berapa ya? Kalau masih dalam hitungan lebih 3 masih bisa saya restitusi satu-satu, karena setiap orang kan pasti punya alasan yang berbeda, ya enggak? Setiap orang di validasi tindakan sekarang itu pasti jawabannya berbeda. Jadi kalau bisa sih di restitusi satu-satu, yang gercep aja yang cepat. Maksudnya nggak terlalu lama gitu. Ditanya seperti itu. Mungkin seperti itu. Apakah Ibu ada opsi yang mungkin menurut Ibu
lebih baik, mungkin bisa nanti biar saya. Setuju Bu, setuju Ijit. Jadi terima Yang kasih. bertanya 10 menit lagi. Pak Jaki katanya Pak Jaki kenapa sih? Jadi pertanyaan yang kedua itu yang restitusi tadi, restitusi biasanya kami tanyakan untuk satu-satu. Kemudian bisakah itu dilakukan restitusi di kelas tanpa ada pemanggilan ke tempat yang lain? Oh ya, itu kan tergantung kesalahannya Pak. Kalau Bapak kira-kira yang kesalahannya yang ingin direstitusi kesalahannya apa? Kesalahannya yang sering itu kan buat ribut di kelas tadi. Ribut bisa kelas. gitu ya. Nah, ya. Kalau ribut di kelas itu kan mungkin orangnya itu aja ya. Itu aja dan mungkin beberapa itu dalam komplotan itu, mungkin dalam komplotan itu jadi kalau bisa sih dipanggilnya satu-satu Pak, karena tadi kan belum tentu alasannya itu kan berbeda. Dia ribut juga, ada ribut yang tidak mengerti pelajaran, ya kan? Ada yang ribut yang sudah selesai. Kan anak-anak itu punya alasan masing-masing. Kalau misalkan ada anak yang sudah selesai ribut, ada anak yang belum selesai ribut, ikut ribut, ada juga yang tidak mengerti ikut ribut. Jadi maksud saya kalau misalkan ribut itu tadi menjadi masalah ditanyanya satu-satu, karena nggak mungkin semuanya, karena berbeda alasannya. Alasan mereka melakukan itu kan berbeda. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Hari ini alhamdulillah bisa hadir dalam kegiatan presentasi dari Ibu Mega. Menyimak tadi dari Danau sampai sekarang, menarik sekali apa yang disampaikan terkait dengan restitusi ya, dengan sanksi. Memang sekarang, memang dari dulu, dari kita kurikulum 2013 yang penanaman karakter itu sudah diarahkan untuk pembuatan restitusi, cuma tidak terlalu fokus, masih mengembang seperti itu. Nah, dengan adanya ini ulun memotivasi dan terhadap guru-guru. Yang pertama kan ditanamkan kesabaran seorang guru. Bagaimana meyakinkan apa yang sudah dia ungkapkan, yang sudah disepakatinya, seperti itu. Membuat keyakinan, membuat pernyataan, akhirnya dia melanggar sendiri. Berarti kan apa yang dia ungkapkan, dia sendiri yang melanggar. Nah, itu tugas sebagai guru, agar apa yang sudah dibuatnya perjanjian, agar dia menepati apa yang sudah dia ungkapkan, seperti itu. Jadi kalau menurut tidak ada batas waktu sampai tertanam dan mereka merasa sadar, oh ini yang ingin dia capai, seperti itu. Itu tadi mungkin jawaban yang batas waktu tadi. Jadi modalnya hanya kesabaran seorang guru untuk memberikan seperti itu juga. Yang kemarin yang penanaman karakter, yang penanaman karakter itu sebenarnya dibimbing lagi, tidak ada batasan waktu. Jadi tidak ada sampai 3 kali, 4 kali, tidak ada. Sampai dia menyelesaikan pendidikan dasar. Begitu juga nanti dilanjutkan. Begitu dibentuk, akhirnya apapun yang sudah dia nyatakan, dia harus menepati atau tidak melanggarnya, seperti itu. Itu yang menambah memotivasi kegiatan ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan yang sangat memotivasi kita ya, bahwa sebagai guru kita hendaknya bisa sabar, bisa terus sabar dan sabar untuk memotivasi siswa agar terus menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu. Salah hilang mohon maaf. Kata Ki Hajar Dewantara, engar susung tolodo, eng mangon madia mangan karter. Tunggu ya.
Ngasusung Tuludo, Madia Mangun Karso, Tuturi Handayani. Di depan memberi semangat, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Seperti itu. Semuanya kita masih tahu, dan mungkin kelas statement atau kata-kata terakhir kata Ki Hajar Dewantara, kita hendaknya menghamba kepada murid, semoga kita semua bisa sabar, bisa memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Saya tahu tidak mudah untuk merubah sikap. Salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada teman-teman atas support. Terima kasih kepada sekolah. Nangis dulu. Terima kasih kepada Ibu Fasil, Ibu Istiqamah, Ibu Pepe, Ibu Jumiati, Ibu Korwil Kecamatan Selamba Baris, Ibu Haja Siti Hasna. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Kepala SDN Suatu Dua, Ibu Kasiani, dan semua rekan sejawat yang super menemani dari awal sampai akhir.